Namaku Aisyah. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dari keluarga sederhana yang hidup pas-pasan. Ayahku sakit-sakitan, ibuku buruh cuci. Ketika tawaran menjadi TKW di Arab datang, aku tahu resikonya besar, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku berangkat dengan satu niat, bertahan hidup dan mengubah nasib keluarga. Tak pernah aku bayangkan aku akan bekerja di sebuah istana kerajaan Arab, tempat yang megah, dingin, dan penuh aturan tak tertulis. Di sana, setiap langkah bisa menjadi kesalahan fatal. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan dapur, mencuci, memasak, membersihkan. Kami para TKW hidup terpisah, tak boleh banyak bicara, tak boleh menatap mata bangsawan. Di istana itu, kami bukan manusia, kami hanya bayangan. Sampai suatu malam, segalanya berubah. Aku ditugaskan mengantarkan teh ke taman belakang istana, wilayah yang jarang dimasuki pelayan biasa. Saat itu hampir tengah malam, lampu taman temaram, angin gurun berembus pelan. Di sanalah aku melihatnya. Seorang pria duduk sendirian, mengenakan jubah hitam, wajahnya tampan tapi lelah. Aku refleks menunduk, jantungku berdegup kencang. "Berhenti," katanya tenang. Aku gemetar. "Siapa namamu?" "Aisyah, Tuan." Ia menatapku lama, bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan penasaran. Belakangan aku tahu, ia adalah Pangeran Khalid, putra kedua raja. Pangeran yang dikenal dingin, keras, dan berbahaya. Namun malam itu, ia hanya manusia yang kesepian. Sejak malam itu, kami sering bertemu diam-diam. Di taman, di lorong sunyi, atau sekadar bertukar pandang dari jauh. Pangeran Khalid mulai bercerita tentang hidupnya yang dikekang tradisi, tentang pernikahan politik yang dipaksakan, tentang istana yang terasa seperti penjara emas. Aku mendengarkan. Aku tak pernah bicara banyak, tapi baginya kehadiranku seperti udara segar. "Aisyah, kau satu-satunya orang yang memperlakukanku tanpa rasa takut," katanya suatu malam. Hatiku bergetar. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi perasaan itu tumbuh tanpa izin. Kami jatuh cinta, dalam diam. Kepala pelayan mulai curiga. Tatapan para penjaga berubah. Aku diperingatkan berkali-kali oleh sesama TKW. "Jangan dekat-dekat bangsawan, kita bisa mati di sini." Aku mencoba menjauh. Tapi Pangeran Khalid tak membiarkanku pergi begitu saja. "Jika kau pergi, aku akan semakin hancur," katanya. Aku lemah. Aku kalah. Beberapa bulan kemudian, tubuhku berubah. Mual, lemas, pingsan di dapur. Saat dokter istana memeriksaku diam-diam, aku tahu hidupku telah tamat. Aku hamil. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh tak tertahan. Seorang TKW hamil anak bangsawan, ini bukan sekedar pelanggaran. Ini hukuman mati secara sosial. Aku berusaha menyembunyikan semuanya. Pakaian longgar, kerja lebih keras. Tapi rahasia tak pernah bisa bertahan lama di istana. Suatu pagi, aku dipanggil ke aula besar. Semua orang ada di sana. Raja, para pangeran, pejabat kerajaan, dan Pangeran Khalid. Aku dipaksa mengaku. Tangisku pecah. Saat itulah Pangeran Khalid berdiri dan berkata lantang, "Anak itu adalah anakku, dan aku siap menanggung akibatnya." Istana gempar. Ini skandal terbesar dalam sejarah kerajaan. Nama keluarga tercoreng. Aku disebut perusak kehormatan. Pangeran Khalid dicabut hak politiknya. Keputusan raja cepat dan kejam. Aku dipulangkan ke Indonesia, rahasiaku ditutup rapat. Anakku tidak boleh diakui, untuk sementara. Aku pulang sebagai Aisyah yang berbeda. Bukan lagi gadis desa. Aku pulang membawa rasa malu, trauma,
dan janin yang menjadi satu-satunya alasanku bertahan hidup. Aku melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya sangat mirip ayahnya. Aku membesarkannya sendirian, tanpa pemakuan, tanpa status, tanpa keadilan. Tapi aku selalu berkata padanya, "Kau lahir dari cinta, bukan dari dosa." 7 tahun berlalu. Suatu hari, televisi menyiarkan berita mengejutkan. Pangeran Khalid kembali ke istana sebagai tokoh penting kerajaan. Dan di hadapan dunia, ia mengakui anaknya. Namaku disebut, anakku disebut. Cinta terlarang yang dulu disembunyikan akhirnya terungkap ke seluruh dunia. Aku menangis, bukan karena istana, tapi karena akhirnya kebenaran menang. Aku pernah menjadi TKW yang tak dianggap. Kini aku adalah ibu dari anak yang mengubah sejarah istana Arab. Cinta kami memang terlarang, tapi tak pernah palsu.